Selamat malam teman-teman terkasih. Salam untuk kalian. Di YouTube kalian hari ini akan ada sebuah acara. Setelah itu kalian mungkin tidak akan mengenali diri sendiri di cermin. Berhati-hatilah. Kalian sih mungkin tidak apa-apa, tapi bisa jadi suami atau istri kalian juga tidak mengenali kalian. Dan karena itu mungkin akan muncul konflik dalam keluarga kalian. Kenapa bisa begitu? Karena mulai hari ini proses peremajaan kalian akan dimulai. Peremajaan wajah kalian, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, siapa yang bisa menebak apa penyebab wajah kita mulai terlihat lebih tua? Bukan kerutan yang membuat wajah kita tampak tua, tapi justru pembengkakanlah yang membuatnya tampak tua. Pembengkakan membuat wajah kita tampak lebih besar. Jadi jika kalian perhatikan, coba lihat. Agar tidak kecewa, jangan lihat foto diri sendiri. Tapi lihat foto suami atau istri kalian dan perhatikan bagaimana wajah mereka berubah seiring bertambahnya usia di berbagai usia. Kalian akan melihat bahwa wajah menjadi lebih lebar, lebih besar. Di sini muncul dagu ganda, di sini juga tiba-tiba muncul sesuatu. Bahkan hidung pun membesar, sedangkan mata justru mengecil. Di sini juga ada yang menggantung dari atas. Semua itu tidak bisa hilang dari kepala. Itu semua adalah pembengkakan, itu semua akibat gangguan aliran balik vena dan limfa, teman-teman sekalian. Kita semua sudah tahu bagaimana cara memulihkan leher, memulihkan otot sternocleidomastoid agar wajah kita terlihat lebih muda. Tapi kita sama sekali belum menyentuh wajah kita sendiri. Belum pernah sekalipun kita menyentuh wajah dengan tangan kita. Dan sekarang saatnya, teman-teman sekalian. Sekarang akhirnya kita akan menyentuh wajah kita sendiri. Jadi, apa yang akan menjadi perhatian kita? Di sini lipatan nasolabial ini. Itu mengganggu kita harus menghilangkannya. Kelopak mata yang turun, tidak ada yang suka. Kalau ada yang suka, tapi kalau tidak suka, semua pasti tidak suka. Di sini lipatan di antara alis ini. Siapa yang suka dengan itu? Dan di sini, apa yang kita punya? Ini juga di dahi, lalu dagu ganda juga. Bagaimana cara menghilangkan semua ini? Dengarkan baik-baik, catat, nanti dipraktikkan, nanti di cermin kita sendiri, sampai tidak mengenali diri sendiri. Jadi seperti anak laki-laki dan perempuan, jadi ceria dan muda. Sekarang saya akan tunjukkan caranya, perhatikan baik-baik, langsung coba. Satu tangan pegang ponsel, tangan lain pegang wajah, kita utak-atik wajah sendiri. Teman-teman, mari kita awet muda. Hati-hati ya teman-teman, jangan berlebihan. Nanti orang bilang, siapa nih anak laki-laki yang datang? Siapa nih anak perempuan di sini? Jadi silakan lihat, mau mulai dari mana? Mari kita mulai dengan menghilangkan lipatan nasolabial ini, karena ini yang membuat kita terlihat lebih tua. Garis ini terbentuk karena pembengkakan akibat gangguan aliran di area ini. Jadi di sini kita punya tulang pipi. Di sini letaknya. Lalu kita juga punya lipatan nasolabial ini yang ada di sini. Tapi ini bukan hanya untuk kecantikan saja. Jadi bagi yang peduli dengan kecantikan, jangan lupa bahwa ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Karena pembengkakan di wajah ini menandakan adanya gangguan aliran vena dan limfa dari kepala dan otak Anda. Semua ini berdampak negatif termasuk pada otak. Karena suplai darah ke otak dan kepala selama masih baik, kita juga tetap berada dalam kondisi sehat secara mental. Begitu ada sesuatu yang terganggu, semuanya sudah mulai lagi. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan satu latihan yang akan membantu kita memulihkan sirkulasi darah di otak. Latihan-latihan ini membantu kita memulihkan daya ingat dan fungsi otak kita. Dan kartu kredit Think of Platinum membantu dan menyelamatkan kita dalam situasi apapun yang berhubungan dengan keuangan, teman-teman. Kartu kredit merupakan alat keuangan yang praktis, seringkali dengan syarat dan bonus yang lebih menguntungkan dibandingkan kartu debit. Dengan kartu Think of Platinum, Anda mendapatkan limit kredit tinggi hingga 1 juta rubel yang memungkinkan Anda melakukan hampir semua pembelian.
Anda dapat mentransfer uang ke kartu bank lain hingga 100.000 rubel tanpa biaya tambahan apapun. Anda juga bisa mentransfer ke kartu debit Anda sendiri dan menarik uang tunai jika diperlukan. Untuk setiap pembelian, Anda akan mendapatkan bonus yang bisa digunakan sesuai dengan kurs yang berlaku. Satu bonus setara dengan 1 rubel. Ini berarti Anda menghemat setiap kali berbelanja karena Anda bisa menggunakan cashback sesuai keinginan Anda. Jika Anda memiliki kredit lain, maka Tinkoff Platinum memberi Anda waktu hingga 120 hari untuk melunasinya tanpa bunga tambahan. Anda dapat menggunakan cicilan 0% untuk membayar pembelian selama 1 tahun, mulai dari jumlah 1.000 rubel. Ini membantu membuat belanja menjadi lebih terjangkau dan mudah untuk mengatur keuangan teman-teman. Teman-teman, klik tautan di deskripsi dan ajukan kartu Tinkoff Platinum dengan limit kredit hingga 1 juta rubel. Ayo teman-teman, klik tautannya. Jadi teman-teman, lihatlah. Jadi tugas kita adalah pertama-tama menemukan tepi bawah tulang pipi, lengkung pipi ini. Kalian bisa merabanya di wajah kalian sendiri di sini dengan jari apa saja, tidak hanya ibu jari. Sentuh seperti ini, rasakan. Sekarang tugas kalian adalah mengikuti tepi lengkung pipi ini, mulai dari sini di samping hidung. Untuk awalnya gerakannya sedikit maju mundur, bukan hanya menekan. Jadi tekan lalu gerakan jari kalian di sepanjang tulang pipi. Di sini kalian bisa menemukan berbagai penebalan, bisa juga menemukan area yang terasa sakit. Dan tugas kalian untuk awalnya adalah memijat semua area ini. Jika kalian menemukan penebalan atau area yang terasa sakit, tekan dan pijat area tersebut. Lakukan sedikit gerakan, maksudnya gerakan maju mundur. Dan semua area yang terasa sakit ini, kenalilah wajah kalian bukan hanya lewat cermin, tapi juga dengan merabanya. Seluruh area ini kalian pijat dengan cara seperti ini. Sekarang pada tahap berikutnya, kalian lakukan gerakan dari hidung ke sini mengikuti tepi bawah tulang pipi kalian. Jadi dari hidung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lakukan gerakan seperti ini. Ke arah telinga sampai ke saluran telinga kalian. Pokoknya lakukan ke arah telinga. Bisa juga jari-jari dibuat seperti ini. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke arah telinga. Sesuai yang kalian suka. Bisa juga seperti ini. Jadi kalian menekan, ada hal penting di sini. Tangan kalian harus sedikit meluncur. Bisa diolesi krim atau kalau kulit kalian berminyak akan meluncur sendiri. Tapi kalau tidak, kalau kulit kering, bisa pakai sedikit air. Air sumur ya. Air artesis juga bisa, atau air ledeng kalau kalian lahir di kota. Lakukan gerakan seperti ini ke sini. Bisa juga pakai krim apa saja. Kan kalian punya krim yang tetap saja tidak membantu, pakai saja itu. Setidaknya supaya tangan bisa meluncur. Lakukan gerakan seperti ini 10-15 kali. Bisa bergantian satu tangan, sementara tangan lain sibuk. Kalian kan sekarang sedang menonton, misalnya yang menonton dari ponsel. Satu tangan pegang ponsel, tangan satunya lakukan seperti ini. Jadi lakukan di sepanjang bagian bawah ke sini. Kenapa kita lakukan seperti ini? Ini berkaitan dengan saluran limfa. Ada lagi yang belum kita bahas. Di sini kelopak mata kita jadi turun seiring bertambahnya usia. Mata juga jadi mengecil, jadi sempit, seperti celah. Seolah-olah kita tidak melihat apa-apa. Kita tidak melihat ke atas karena bagian atas ini menurun dan semuanya jadi menghalangi. Di sini ada beberapa otot. Menarik sudut bibir dan bibir atas ke atas. Jadi, otot-otot ini mulai dari hidung, lalu menuju ke bibir, dan sangat sering karena otot ini cukup sering digunakan saat kita berbicara. Semuanya ini menjadi tegang. Dan ketika otot ini memendek, bagian bibir ini sedikit terangkat ke atas. Bagian inilah. Dan terbentuk juga lipatan ini. Jadi kita perlu membuat gerakan dari hidung ke bawah ke bibir, tepat di atas tulang seperti ini.
Jadi, Anda menekan tulang Anda sendiri, melakukan gerakan mengusap sepanjang otot ini, Anda melakukan gerakan ke sini. Sekarang juga tugas Anda. Anda bisa mulai dari tulang hidung itu sendiri, seperti ini. Jalankan jari Anda, cari di mana ada titik yang sakit dan di mana tidak. Langsung ke sudut mulut, Anda bisa lakukan ini. Dan dengan gerakan seperti ini, mulai dari hidung, bisa juga dari satu sisi lalu sisi lainnya, mulai dari hidung. Kita tidak lagi melakukan gerakan ke sini di sepanjang tulang pipi, tapi kita lakukan gerakan ke bawah ke sini. Ini bukan lagi untuk menghilangkan bengkak, tapi untuk menghilangkan kejang. Untuk merilekskan otot ini yang sedikit mengangkat bibir ke atas dan membentuk ekspresi yang kurang baik seperti ini. Wajah yang tidak puas. Dari satu sisi, lalu sisi lainnya. Jadi otot ini cukup sering berada dalam keadaan tegang atau kejang. Nah, Anda juga memijatnya. Bisa sekitar 10 kali di satu sisi, lalu 10 kali di sisi lainnya. Setelah itu, ulangi lagi pada bagian yang tadi sudah kita lakukan untuk menghilangkan bengkak dari sini ke sini. Langsung ke arah telinga, Anda lakukan gerakannya. Lalu tahap berikutnya, mari kita buka mata sedikit lebih lebar. Bagian ini juga, dari sini, dari dahi. Bengkak harus dihilangkan, karena nanti saat otot mulai bekerja, otot dahi ini akan menegang dan di sini juga akan terbentuk kerutan-kerutan seperti ini. Kerutan memanjang seperti ini. Semua itu juga karena terbentuknya pembengkakan. Jadi pertama-tama kita rilekskan dulu otot yang ada di antara alis kita. Untuk itu, Anda lakukan gerakan dari hidung ke atas. Dari hidung ke atas ke sini. Awalnya dari tepi atas hidung ke atas, di tengah, sedikit ke satu sisi, lalu ke sisi lainnya. Juga dari satu sisi, dari kedua sisi, lakukan gerakan di tengah boleh saja. Seperti ini, bisa seperti ini. Jadi, tugas Anda di sini adalah benar-benar merilekskan ototnya. Posisinya bisa berbeda, Anda bisa menggunakan tangan, jari, sesuai kenyamanan Anda. Lalu dengan gerakan kedua, kita mulai menghilangkan bengkak dari sini, dari dahi. Jari bisa Anda pegang seperti ini, tekan juga, lalu mulai gerakan ke sini lagi, ke belakang telinga. Gerakan ke sini, ke belakang dari telinga ke sini. Ke sini langsung, jadi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dari belakang telinga ke sini, ke prosesus mastoid. Nah, jadi gerakan seperti ini yang bisa Anda lakukan. Lakukan sekali. Bisa melakukan beberapa gerakan. Ke pelipis, lalu setelah itu ke belakang sini, lakukan beberapa gerakan, dan setelah itu ke belakang telinga. Lalu ambil di bagian alis, tepat di bawah alis, di tepi bawah rongga mata, dan lakukan gerakan yang sama ke sini dan ke belakang telinga. Lakukan beberapa gerakan, bisa berurutan ke pelipis, lalu ke belakang telinga. Dari sisi lain juga, pertama lakukan beberapa gerakan ke pelipis dan ke belakang telinga, lalu sekali lagi di seluruh dahi, sedikit dari bawah ke atas, ke pelipis dan ke belakang telinga. Baiklah teman-teman, dagu. Kita akan akhiri dengan dagu bersama kalian. Ini adalah tepi bawah rahang kita. Tekan juga, lalu lakukan gerakan ke sini. Lakukan gerakan tepat di sepanjang tepi bawah rahang. Ke sini, seperti ini.
Jadi, Anda membantu getah bening yang sulit mengalir, yang sudah lama tertahan di sana, mungkin sudah bertahun-tahun. Sekarang Anda akhirnya membantunya keluar dari sini. Efek positifnya juga dirasakan oleh mereka yang tidak terlalu mengejar kecantikan dari semua prosedur ini. Hidung akan lebih mudah bernapas, karena seringkali saat terjadi pembengkakan di wajah, pembengkakan juga terjadi di area nasofaring. Dan ketika Anda melakukan semua ini, aliran dari selaput lendir hidung Anda juga akan membaik secara bersamaan. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara menghilangkan pembengkakan dari wajah kita. Tapi ada satu komponen lagi yang memengaruhi keremajaan dan kesegaran penampilan kita. Ini adalah kondisi otot kita sendiri. Begini cara kita melatih otot bokong, bicep, dan tricep. Begitu juga dengan otot wajah, mereka juga membutuhkan latihan. Seringkali sebagian otot-otot ini juga berada dalam kondisi tidak seimbang. Beberapa otot berkembang dengan baik, sementara otot lainnya kurang berkembang. Sudut mulut menurun. Otot yang menurunkan sudut mulut sangat kuat, sedangkan otot yang mengangkatnya kurang berkembang. Apa yang harus dilakukan dengan otot-otot itu? Bagaimana cara melatihnya? Tidak mungkin, kan? Tidak seperti misalnya mengangkat barbel. Bagaimana Anda akan mengangkat barbel dengan bibir Anda? Tidak akan berhasil. Ada latihan khusus untuk otot-otot ini. Jika ada keinginan, pasti ada jalan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semua ini akan saya tunjukkan kepada kalian. Tulis di komentar, mau atau tidak. Kalau tidak mau, tidak ada yang memaksa kalian. Saya tidak akan buatkan untuk kalian. Tapi kalau mau, dengan senang hati. Nah teman-teman, selamat. Kalian sekarang tampak 20 tahun lebih muda setelah prosedur ini. Ini harus diulang setiap hari. Sekali sehari sudah cukup. Bisa pagi, bisa malam. Kalau ingin terlihat lebih muda di pagi hari, lakukanlah di pagi hari. Dan prosedur seperti ini memungkinkan kalian untuk menjadi lebih muda tanpa memandang usia kalian, teman-teman. Nah, audiens, saya lihat sudah tampak lebih muda. Sekarang saya pamit kepada kalian, anak-anak laki-laki dan perempuan, para bocah dan gadis. Sampai jumpa di acara berikutnya, anak-anak muda.